Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rusky Bikatra. Apa kabar teman-teman dan sahabat semua hari ini? Saya doakan mudah-mudahan teman-teman dan sahabat semua hari ini, khususnya yang sudah klik video ini, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat selalu, dimudahkan rezekinya serta dimudahkan dalam segala urusannya. Dan tidak lupa juga saya mengingatkan buat teman-teman yang memang baru menemukan dan baru bergabung dengan channel ini, silahkan untuk klik tombol subscribe, kemudian lengkapi dengan like serta komennya jika diperlukan, lalu sempurnakan dengan klik tombol lonceng notifikasinya. Baik, kita akan langsung lanjut ke pembahasan kali ini. Baik teman-teman dan sahabat semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan yang mendarat di video kita sebelumnya, dan bentuk daripada pertanyaan tersebut kurang lebihnya seperti ini. Bagaimana trik kita untuk beternak entok di lahan yang pas-pasan? Tentu saja ini adalah merupakan pembahasan yang sangat menarik ya teman-teman, mengingat kita semua ternyata banyak sekali yang hanya mempunyai lahan yang pas-pasan. Kita akan segera mulai. Teman-teman dan sahabat semua, sebetulnya beternak entok di lahan pas-pasan maupun di lahan yang luas secara mekanisme itu sama. Yang menjadi pembeda adalah hanya luas dari kandangnya saja yang berbeda teman-teman. Nah, namun meski begitu kita juga harus paham apa-apa saja sih sebetulnya yang harus kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan hasil ternak entok di lahan pas-pasan seperti ketika kita beternak entok di lahan yang luas. Tentu saja kita harus menggunakan trik-trik yang harus kita pahami teman-teman, supaya nanti meskipun kita beternak entok hanya di lahan yang pas-pasan tetapi hasilnya tetap jutaan teman-teman. Untuk langkah yang pertama yang harus teman-teman pahami, posisikan tempat minum dan tempat makan itu berjejer, artinya tidak terlalu jauh jaraknya teman-teman, untuk menghemat untuk menghemat tempat ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini kita perlihatkan tempat minum kita pepetkan ke sebelah kiri teman-teman, dan hampir menempel dengan dinding, dan kemudian untuk tempat makannya berada di tengah, dan kemudian kita akan lihat juga untuk tempat petarangannya. Nah, untuk tempat petarangannya sendiri kita harus menempatkan posisi petarangan harus jauh dari tempat makan dan minum. Kenapa? Karena memang ketika kita letakkan tempat petarangan ini dekat dengan tempat air minum, yang mana biasanya di sekeliling tempat minum dan makan selalu lembab, maka nanti akan berpengaruh ya untuk prosentase daripada penetasan telur-telur yang diinrami oleh entok kita. Karena dengan jarak yang terlalu dekat itu akan membuat petarangan menjadi lembab. Maka dari itu posisi tempat petarangan atau tempat bertelur dari entok-entok kita tentu saja kita harus tempatkan di posisi yang jauh dari tempat makan dan minum ya teman-teman, untuk menghindari kelembaban. Kemudian untuk langkah selanjutnya yang harus teman-teman pahami ketika kita beternak entok di lahan yang pas-pasan. Setelah kita tahu dan menyelesaikan tentang posisi tempat makan, tempat minum, dan kemudian tempat bertelur dari entok secara ideal teman-teman dan sahabat semua, untuk selanjutnya kita harus memahami tentang perawatan. Nah, salah satu perawatan yang wajib kita pahami yang sering sekali diabaikan oleh pemula peternak yaitu tentang air minum. Bahwa ternyata teman-teman dan semua, bahwa air minum yang tidak rutin diganti oleh kita itu sebagai sumber penyakit untuk entok-entok kita. Kenapa? Karena di dalam air minum itu teman-teman dan sahabat semua, itu sebetulnya banyak sekali sisa-sisa makanan yang ditinggal oleh entok sembari mereka minum. Jadi perhatikan teman-teman, ketika entok minum tentu saja pasti akan meninggalkan sisa-sisa
apa yang mereka makan. Kalau mereka makan dedak berarti mereka pasti meninggalkan dedak. Nah itu sisa-sisa makanan yang terbuang oleh mereka dan dibuang di tempat air minum ini, itu akan menjadi sarang penyakit karena itu isinya bakteri ketika kita jarang sekali untuk menggantinya. Maka dari itu kita harus rutin menggantinya ya teman-teman. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa peternak entok di lahan yang pas-pasan bukan berarti kita tidak bisa mendapatkan hasil yang jutaan. Tergantung dari cara kita mengelola teman-teman. Dan cara kita mengelola untuk peternakan entok meskipun di lahan yang pas-pasan, untuk langkah selanjutnya yang harus kita pahami adalah tentang jenis pakan. Jadi ketika kita beternak entok dengan menggunakan sistem pembesaran misalnya teman-teman, kita harus tahu jenis pakan pabrikan apa, merek apa yang sekiranya bagus untuk pertumbuhan dari entok-entok kita. Jadi jangan sampai salah teman-teman, mengingat bahwa merek daripada pakan pabrikan itu sangat banyak sekali. Seperti yang kita lihat ya teman-teman, ada GF 511, ada Bravo 511. Dan nanti untuk informasi lebih lanjut tentang bagaimana cara kita memberi makan anak entok usia 1 hari sampai kepada lepas masa pertumbuhan untuk menggunakan pakan pabrikan, ada sudah di video kita sebelumnya. Silahkan dicek ya teman-teman. Nah kemudian untuk masalah jenis pakan ini, kita tidak boleh hanya mengandalkan dari pakan-pakan pabrikan. Kita juga harus mengolah pakan-pakan alternatif yang sifatnya gratis dan setidaknya bisa kita dapat dengan harga yang murah teman-teman. Tetapi kalau kalau bisa memang gratis, karena banyak sekali pakan alternatif dari alam ya yang bisa kita manfaatkan untuk sumber pakan entok kita. Sehingga sangat sayang sekali ketika kita kemudian peternak entok tetapi tidak memahami jenis pakan alternatif yang bisa digunakan untuk pakan ternak entok. Karena dengan kita memahami tentang jenis pakan alternatif, tentu saja kita akan diuntungkan. Diuntungkan dari sisi mana? Yaitu dari sisi kita bisa meminimalisir biaya pakan. Dengan kita bisa menekan biaya pakan teman-teman, otomatis nanti keuntungan kita pasti akan lebih besar. Ini yang harus kita perhatikan ya teman-teman. Nah jadi untuk ternak entok di lahan sempit maupun luas, yang penting kita paham caranya. Baiklah teman-teman dan sobat semua, demikianlah tadi penjelasan tentang bagaimana cara kita beternak entok di lahan yang pas-pasan agar tetap bisa mendapatkan hasil jutaan ya, yang tentunya akan bisa menguntungkan kita di dalam beternak. Serta beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar kita bisa tetap senantiasa menjadikan entok-entok kita entok-entok yang berkualitas, sehat, dan tentu saja menghasilkan untuk kita. Akhirnya saya harus undur diri dari video ini, mudah-mudahan meskipun singkat tetapi video ini adalah video yang bermanfaat. Akhirnya saya Rizky berkata undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.